Akmal belum, Pak. Siapa yang belum? Akmal Pratama Yusuf, Pak. Akmal sama Taufik. Akmal sudah. Taufik Rahman, oke sudah. Oke baik, nanti teman-teman yang belum nanti mungkin di akhir ya kita yang silakan jangan dulu nanti. Oke, kita mulai sesi kedua untuk Nadapoya Apsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat walafiat. Semoga senantiasa tetap semangat melaksanakan perkuliahan, khususnya untuk perkuliahan APSI ya, yang akan masuk kita ke sesi yang kedua. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, nanti pembahasan pun ini lebih ke sifatnya merefresh kembali ya, yang harus teman-teman lakukan terkait dengan kesiapan untuk memperdalam mata kuliah APSI ya. Hari ini pertemuan sesi pertama itu namanya itu adalah Information System Introduction ya, atau pengenalan sistem informasi. Nah, jadi di sini nanti kurang lebih saya pola belajarnya nanti saya akan kasihkan beberapa clue ya yang harus diingat-ingat oleh teman-teman. Nanti saya akan pause mungkin perkuliahannya ya, teman-teman bisa mengingat kembali dengan apakah membuka laptop mangga ataukah mengingat-ingat dari media internet juga mangga ya. Nah, nanti sehingga nanti saya akan melihat ya beberapa hal yang mungkin kemampuan teman-teman yang sudah didapatkan khususnya di mata kuliah PSI ya dulu, yaitu pengantar sistem informasi. Dan nanti saya akan jabarkan juga satu bahasan terkait dengan topik hari ini, yaitu tentang siklus hidup suatu sistem informasi. Nah, oke, baik ya, sebelum kita masuk ke slide ya, saya pun sudah mencoba ya mengukur kemampuan dari teman-teman ya terkait persiapan mata kuliah ini dengan salah satu penugasan. Kemarin ada beberapa WA yang masuk ke saya, ada yang menanyakan seputar tugas tersebut. Nah, khusus untuk kelas A nih ya, apabila misalkan apakah teman-teman merasa ada hal yang perlu ditanyakan, ataukah penugasan dari saya itu sudah cukup jelas? Enggak, silakan. Bagian kalau misalkan ada yang kurang jelas, di bagian mananya yang harus dijelaskan oleh saya terkait tugas tersebut. Sehingga poin-poin tugas tersebut itu tugas pertama, nanti itu kan ada penilaian ya, yang akan diakumulasikan dalam penilaian tugas individu. Nah, itu tugas individu yang pertama. Enggak, silakan. Apakah ada yang kurang dipahami? Kalau kurang dipahami, bagaimana yang kurang dipahaminya? Enggak, silakan. Boleh disampaikan. Pak, saya Gian Sonia mau bertanya, Pak. Enggak, silakan. Gian, silakan. Itu kan maksudnya kalau sistem informasi itu kan ada nilai apa pembuatan sistem informasi? Ya. Itu tuh aplikasi bukan, Pak? Oke. Ada pembuatan aplikasi gitu? Oke. Baik, saya jawab ya. Oke, makna di sana itu kan pengalaman Anda ya. Pengalaman Anda itu kan memang nanti akan berbeda ya. Misal begini, Anda punya pengalaman memakan brownies Lembang misalnya. Nah, itu kan kalau berbicara masalah pengalaman kita menggunakan atau memakai lah ya. Nah, kedua, akan berbeda pengalamannya itu dengan ketika Anda membuat brownies Lembang. Paham ya? Jadi ketika Anda menceritakan pengalaman menggunakan saja dengan Anda pernah membuat gitu ya, itu sebenarnya kurang lebih itu akan sedikit berbeda ceritanya nanti. Ya, karena kalau menceritakan memakan atau memakai, ya bagaimana kita memakainya seperti itu. Ya, apa yang kita pakai, ya dan sebagainya. Nah, kalau cerita tentang membuat, otomatis Anda itu lebih dalam lagi harusnya. Nah, menyambung ke pertanyaan Gian, apakah yang dimaksud di sana itu aplikasi? Oke ya, kalau aplikasinya itu sekali lagi yang dibuat itu adalah aplikasi yang menyimpan data ke dalam database untuk suatu proses bisnis. Ya, itu bisa masuk kategori sistem informasi. Gitu ya. Jadi kalau yang Gian pernah buat aplikasi apa? Itu Pak, pemesanan cafe shop. Itu kan ada database-nya bisa Pak. Oke, pemesanan apa? Cafe shop Pak.
Kopi. Boleh. Enggak, kalau itu boleh ya. Kalau aplikasi yang dibuatnya itu nyimpen data ke database, nanti ada output laporan, ada proses kerja atau prosedurnya, itu ya arahnya sama ke sana. Definisi aplikasi di sana itu ke sana. Ya. Tapi kalau misalkan aplikasi yang dibuat tuh, saya pernah bikin aplikasi Android, itu saya buatnya itu game sederhana, atau saya aplikasi untuk IoT microcontroller. Nah, itu mungkin kan nggak ada proses sistem informasinya di sana gitu. Mungkin itu berbeda ya. Saya nggak akan kategorikan itu aplikasi untuk proses bisnis. Tapi kalau semacam barusan, misal pemesanan atau penjualan atau layanan misalkan pendaftaran mahasiswa, siswa atau register anggota, itu mungkin kategorinya ya masuk ke sistem informasi. Seperti itu Gian, mungkin jawaban dari saya. Ya Pak, terima kasih. Oke, yang lainnya mangga, silakan. Barangkali yang belum jelas ya, sehingga nanti clear ya. Itu kan ada batas waktu ya, ada batas waktu yang harus teman-teman kerjakan, sehingga teman-teman bisa mengerjakan dengan maksimal ya, sesuai dengan sama Pak. Nanti kan saya akan menilai ya kesepahamannya gitu. Ya, kalau sudah memahami sekarang, dan sekali lagi ya, itu kalau yang sudah punya pengalaman membuat. Kalau ternyata saya Pak belum pernah sama sekali gitu kan, misalkan ya berarti ceritakan pengalaman ketika kan menggunakan. Nah, kan mungkin banyak kalau menggunakan. Anda pakai si akadku itu menggunakan sistem. Anda mungkin pernah ke misalkan suatu instansi ya, Anda pun misalkan menggunakan sistem di sana, itu juga menggunakan. Nah, diceritakan aja di sana seperti apa. Enggak, ada lagi barangkali? Kalau 5W1H-nya udah paham? Kalau yang terkait poin 5W1H-nya sudah paham? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Belum. Kalau belum kok nggak ada yang nanya gitu ya. Saya kalau prinsip saya gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak nanya, saya anggap ngerti gitu. Saya nggak paham gitu kan. Saya husnuzon lah ya ke teman-teman, husnuzon yang baik tentunya. Kalau teman-teman nggak nanya, saya nggak paham gitu. Makanya kalau nggak nanya nggak akan saya jelasin. 5W1H itu kan itu rumus bagaimana kita misalkan mendapatkan informasi atau data. Ya, W itu kan dari what apa, ya. Jadi W pertama apa? Jadi informasi apa itu yang akan Anda ceritakan, kan itu maksudnya. W itu what ya. Kemudian W yang kedua itu adalah bisa misalkan when. When itu kan kapan? Kapan Anda mencoba membuat atau kapan Anda menggunakan sistem tersebut. What, when, kemudian where itu di mana ya. Nah, where di mana Anda membuat itu atau dalam kondisi bagaimana lah gitu kan, where gitu. Kemudian Anda juga misalkan selanjutnya misalkan what, where, when, why, mengapa misalkan. Nah, mengapa Anda menggunakan sistem tersebut? Atau kalau membuat, mengapa Anda membuat sistem tersebut? Ya, kemudian WHO ya, WHO di sini adalah dengan siapa ya? Kalau sendiri ya kalau menggunakan. Kalau membuat kan dengan siapa Anda membuat sistem tersebut gitu. Nah, itu kan rumus yang sering dipakai ya kalau kita mencari kedalaman suatu informasi. 5W. What, where, why, dan juga why sekali lagi ya. Why ya. Mengapa Anda membuat sistem tersebut? What, where, why, when, who, why dan sebagainya. Ya, kemudian satu lagi adalah 1H ya atau how. How ya. How di sini adalah bagaimana Anda menggunakan sistem tersebut atau bagaimana Anda membuat sistem tersebut. Anda gunakan itu boleh alat bantu. Jadi untuk menceritakan sistem yang Anda pernah pakai atau Anda pernah sistem tersebut pernah Anda buat ya, Anda boleh gunakan itu. Apa nama sistemnya? Kapan Anda membuatnya? Di mana gitu kan, dengan siapa? Kemudian kemudian mengapa Anda membuat sistem tersebut? Dan bisa dilarikan ke manfaatnya, apakah ada permasalahannya atau apapun itu. Kemudian how ya, bagaimana Anda cara membuatnya. Itu mungkin berbicara masalah lebih ke spesifik ya. Kalau misalkan bagaimana cara membuat
kue brownies kan itu. Kan beda dengan apa itu kue brownies? Kue brownies itu adalah kue yang dari bahan ini, bahan ini, bahan ini. Kalau berbicara bagaimana membuat kue tersebut? Kita menceritakan proses berarti. Nah, sehingga makanya tugas saya itu kan 1 menit itu minimal. Saya rasa kalau teman-teman menceritakannya dengan enjoy, dengan apa yang teman-teman sudah alami ya, karena bahasa saya itu adalah pengalaman. Saya kira mungkin bisa sampai 10 menit. Gitu. Mau setengah jam pun bisa gitu kan. Tergantung sekali lagi itu kemampuan teman-teman mendeliver sesuatu. Itu skill ya. Ini saya share, saya ini kan bahwa itu tidak akan terasa mungkin manfaatnya bisa aja sekarang, tapi nanti teman-teman ketika salah satunya misalkan teman-teman kerja. Ya, terkadang ya teman-teman diminta ya oleh misalkan kerja tersebut ke sebuah perusahaan atau sebuah instansi, teman-teman kadang diminta tidak pertanyaan yang panjang-panjang. Di bagian yang pertama aja itu. Coba silakan deskripsikan diri teman-teman, ya, termasuk skill apa yang dikuasai. Nah, teman-teman kan seperti itu. Ceritakan nama, skillnya apa. Kemudian kalau spesifik kayak tadi, silakan apa kemampuan Anda dalam bidang informatika gitu kan. Kalau di saya kan spesifik ya dalam membangun atau menggunakan SI. Anda ceritakan seperti itu. Itu skill ya, saya akan bisa nilai itu dari Anda ya. Dan termasuk nanti kalau dihubungkan dengan yang poin 3 itu adalah apa targetnya yang Anda capai. Itu saya akan ada kelihatan korelasinya. Ya. Akan kelihatan gitu ya bahwa ketika Anda bilang saya target saya nilai C seperti itu. Nah, saya akan lihat dari video tersebut. Target Anda C tapi video Anda nomor 1 nomor 2 ya poin itu bagus, itu berarti terlalu rendah targetnya. Atau bisa sebaliknya, target Anda A. Tapi ketika Anda menceritakan ya poin pertama dan kedua, deskripsi diri dan pengalaman SI, mungkin targetnya ketinggian misalnya. Saya bisa mengukur itu. Ya, walaupun sekali lagi itu tugas ya. Apapun pengalaman Anda, sedikit atau sebanyak, ini masih satu tugas gitu, nggak akan berpengaruh ke kalau Anda di membuat video ini misalkan nggak terlalu maksimal, nanti ada tugas-tugas selanjutnya. Nggak usah khawatir. Dibawa enjoy saja ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau buat TikTok aja bisa, ya buat Instastory aja bisa, masa buat yang seperti ini nggak bisa? Itu kan salah satu pertanyaan yang udah dijawab sebenarnya. Saya kira itu mungkin kalau mengenai 5W1H atau searching aja di Google Anda akan nemu. 5W1H Anda akan nemu itu. Oke? Ada lagi yang masih bingung mengenai tugasnya? Atau coba angkat tangan yang sudah mengumpulkan tugas tersebut. Coba angkat tangannya. Ada berapa orang? Saya pengen tahu aja. Nggak bakal ditanya, nggak. Saya hanya pengen tahu jumlahnya aja. Coba, berapa yang sudah mengumpulkan tugasnya? Berapa orang yang sudah mengumpulkan? Oh, belum ada ya? Belum ada satupun yang mengumpulkan? Oke, nggak apa-apa ya. Masih ada waktu ya teman-teman ya. Nggak usah khawatir, ada waktu sampai hari Jumat berarti. Oke, KM-nya ini siapa? Ketua kelasnya? Cukup ya penjelasan tugas? Oh, Pak, satu lagi, Pak. Enggak, silakan. Kalau itu kan buatnya video ya, pasti kalau ada muka sendiri. Nah itu kalau menjelaskannya seperti menjelaskan ke Bapak atau seperti menjelaskan ke semua orang, Pak? Ya, kalau cara menjelaskannya sih gimana perspektif Anda aja lah ya. Anda mau seperti Anda menceritakan ke pribadi ke saya, atau Anda menceritakan seolah Anda misalkan sedang sebagai narasumber misalkan ya. Karena nanti Anda sebagai seorang sarjana komputer, bisa aja Anda tiba-tiba diundang menjadi sesuai kemampuan Anda. Silakan Pak Gian Sunia Eskom, Anda ceritakan ini ya pengalaman Anda terkait sistem informasi itu apa yang pernah Anda buat. Itu kan sama aja pertanyaannya gitu.
Jadi kalau perspektif menjelaskannya mau ke individu ke saya, mangga. Tapi kalau mau lebih global itu kan mangga aja gitu. Ya. Itu saya minta skill ini diasah ya teman-teman. Saya minta diasah ya untuk apapun gitu. Makanya di sana pas poin nomor 1 kan saya minta skill ya. Ada yang menanyakan ke saya kalau kelas lain ya. Pak di sana kan diminta nama, umur, misalnya NPM sama skill atau kemampuan. Itu boleh nggak Pak yang di luar dari skill yang terkait komputer misalkan. Kalau ditanya skill misalnya tentang komputer kan mungkin anak akan jawab saya programmer, saya seorang ahli jaringan, saya seorang instalasi hardware, IT support dan sebagainya gitu. Boleh nggak tentang skill lain Pak? Misalkan saya punya skill itu Pak memasak ya, saya juara masak atau saya juara nyanyi atau saya juara balap sepeda atau balap lari dari kenyataan gitu kan, itu memang nggak aja gitu ya, saya nggak lihat itunya, nggak lihat apa ya, itu kan kemampuan Anda untuk menceritakan. Tapi kalau yang dia tanyakan apa perspektifnya, apakah menceritakan ke saya sebagai dosen pribadi, ya kalau mau seperti itu mah enggak ya, saya nggak ada patokan ya, atau mau ada apa, saya mau rencananya itu mau sebagai apa itu personal branding ya, kita dengan istilah gitu ya, atau semacam mengenalkan saya ke dunia luar nih, ke teman-teman atau ke siapapun. Mau dibuat seperti itu mah enggak gitu. Ya, jadi nggak ada batasan ya, Jian ya. Yang penting saya bisa menangkap poin-poin tadi gitu, poin-poin tadi yang deskripsi diri, kemudian pengalaman tentang SI ya, informasi, sama yang target dari mata kuliah saya. Itu bagi saya itu yang ditangkap tuh itu. Sisanya itu ya mangga, teman-teman mau sekalian mencoba ya mangga saya rasa. Gitu Gian. Ya Pak, terima kasih. Yang lainnya gimana nih? Ini Gian terus yang nanya tadi sama siapa ya? Sudah cukup jelas ya, saya kira. Pak, ingin bertanya Pak. Mangga, silakan. Itu kan jabarkan sistem informasi berdasarkan komponen penyusunnya. Misalnya Pak, sistem informasi bisnis itu gimana Pak? Komponennya. Oke, baik. Ini itu sebenarnya kalau teman-teman dulu di mata kuliah PSI-nya itu dibuka lagi itu ada ya, ataupun kalau misalkan sama dosennya mungkin nggak fokus ke sana, hari ini satu slide saya akan jelaskan itu ya. Jadi saya akan jelaskan di slide yang sekarang information introduction, karena pasti yang namanya informasi itu punya komponen. Nanti saya berikan contoh ya di slide ya. Barangkali nanti ada yang selain itu ya, selain komponen sistem informasi misalkan, ada lagi nggak kesulitannya? Kalau misalkan tidak ada, saya akan mulai ke slide kita. Pokoknya selain tugas yang itu ya, selain yang komponen ya, nanti akan saya jelaskan hari ini, karena ini ada di slide yang kedua kita ini. Itu daerah ya, nanti saya jelaskan. Saya kira yang lainnya udah paham ya? Halo, ini hadir? Insya Ya, Allah Pak. paham. Oke, bantu jawab ya teman-teman ya. Ini kesulitan kalau kuliah daring ya. Kalau misalkan saya kuliah tatap muka, saya akan langsung tunjuk nih misalkan. Saya akan tunjuk misalkan yang di pojok siapa namanya misalkan. Saya Pak Rijal, paham tidak? Nah, kalau di sini saya sulit ya. Karena saya nyebut-nyebut misalkan, gimana Rijal paham nggak? Jangan-jangan Rijalnya nggak ada kan gitu. Atau tiba-tiba Rijalnya disconnect gitu kan, itu mudah sekali itu kayak Fikri tiba-tiba disconnect kan seperti itu. Oke ya, saya nggak paham ya. Nah, saya akan jawab pertanyaan Dera sambil kita bahas untuk sesi yang sekarang ya. Nanti teman-teman sekali boleh siapkan alat tulis, boleh siapkan laptop atau apapun itu, karena nanti ada sesuatu yang teman-teman harus coba jawab. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini sekali lagi bahwa slide saya ini ya, ini terkait dengan topik kedua, itu adalah Information System Introduction dan Information System Life Cycle. Ya.
singkatannya SLC. Nah, saya mungkin nanti jelaskan sedikit yang ini, dan nanti ada beberapa yang harus dijawab. Saya pengen tahu ya, untuk Anda gitu kan, jawabannya seperti apa. Katakan dengan sistem informasi life cycle. Nah, ini mungkin yang ada penjelasannya itu nanti bisa di sini poinnya. Oke ya. Nah, ini terkait information system introduction ya. Karena ini kita akan belajar membangun atau mengembangkan suatu sistem informasi. Itu target capaian dari mata kuliah APSI ini. Ya. Nah, bayangkan oleh Anda sama halnya analoginya dengan gini. Kita akan buat yang namanya itu brownies tadi lah, brownies Tasik misalnya. Kita akan membuat brownies tersebut ya gitu kan. Bagaimana caranya, langkahnya, strateginya, cara-cara dan sebagainya. Nah, itu akan sulit kalau kita tidak paham brownies Tasik itu seperti apa sih? Brownies Tasik itu apa? Jadi kita tidak bisa, logikanya tidak bisa membuat sesuatu kalau kita nggak tahu sesuatu itu apa. Gitu. Nah, makanya di sini ketika akan membangun atau ketika kita akan mengembangkan sistem informasi, kita harus paham apa itu sistem informasi. Nah, salah satunya ya bahwa informasi itu kan, misalkan ya, ini yang pertanyaan tadi oleh siapa tadi? Nah, ini saya kasih gambar seperti ini. Nah, bahwa apapun sistem informasinya, sistem informasi bisnis ya tentunya di sini adalah dia itu punya komponen atau elemen. Nah, jadi pertanyaan mungkin salah satu bagian dari menjabarkan sistem informasi dari yang video tersebut, Anda boleh pakai acuan salah satunya adalah bagan ini atau gambar ini. Ya, bahwa yang kita pahami, yang Anda pelajari ya, di mata kuliah pengantar SI atau di buku-buku sistem informasi, bahwa yang namanya SI itu dia punya elemen atau komponen. Ya, bahwa apa itu komponennya? Misal ya di gambar ini dibagi ke ada orang, ada prosedur atau SOP atau bisnis proses, namanya itu tergantung buku ya atau literatur. Ada juga aplikasi, nah perangkat lunak ya, sebenarnya ada aplikasi atau perangkat lunaknya, ada perangkat kerasnya atau hardware-nya, ada jaringannya. Ini jaringan di sini, Komdat di sini bisa jaringan apakah itu internet atau intranet dan sebagainya, dan juga ada database di dalam. Jadi pertanyaan Anda, ketika tadi misalkan Anda mau menceritakan komponen dari sistem informasi, bisa tinggal seperti ini. Ya. Sistem informasi apa yang pernah Anda buat atau pernah Anda gunakan? Misalkan ya gini, Anda pernah misalkan menggunakan sistem informasi PMB online, gitu ya. Nah, ketika berbicara sistem PMB online, itu sistem informasi yang di sana itu pasti nanti ada komponen ini. Ya. Misalnya dari sisi orangnya, siapa sih yang menggunakan sistem tersebut? Kalau PMB online kan Anda bisa bagi misalkan, oh PMB itu pertama itu ada yang namanya calon mahasiswa sebagai pendaftar. Itu satu people, satu orang ya, satu bagian. Kemudian ada juga bagian admin pendaftaran atau admin PMB yang dia tugasnya itu memverifikasi, memvalidasi. Nah, Anda ceritakan seperti itu. Ya, dari sisi orangnya. Nah, kalau judulnya itu Anda itu sistem informasi akademik, berarti kan itu beda lagi orangnya, ya. Berbeda sistem informasi, berbeda pula mungkin orang atau pihak yang terlibat. Sekarang misalkan sistem informasi akademik, mungkin orang atau pihak yang terlibatnya kalau si akad itu ada mahasiswa, dosen, bagian prodi, bagian administrasi, misalkan BAK atau BAU, itu udah beda kan orangnya gitu. Jadi cerita Anda misalkan A menceritakan sistem informasi akademik, B menceritakan sistem informasi penjualan, C menceritakan sistem informasi misalkan di pelayanan di puskesmas, otomatis masing-masing sistem tersebut ada orang atau pihaknya atau bagian ya penggunanya, tapi bisa jadi bagian-bagian tersebut itu berbeda. Nah, tugas Anda adalah ceritakan bisa. Ya, ntar saya ada yang masuk.
nggak ada. Gitu ya, itu baru satu kan, tinggal yang lainnya. Misal nih, terkait bahwa atau aplikasinya. Jadi sistem informasi itu nanti punya aplikasi. Misal ya, contoh, misalkan ketika Anda punya pengalaman tadi, siapa ya, Gian itu membuat sistem informasi pemesanan suatu produk, penjualan suatu produk. Nah, tadi udah ceritakan orang yang terlibatnya siapa aja, sebutin. Ini tugasnya ini tugasnya ini, tugasnya. Kemudian terkait aplikasinya. Nah, aplikasi yang saya buat untuk sistem ini itu saya buat apakah berbasis web atau berbasis desktop. Kalau berbasis desktop, misalkan saya pakai bahasa pemrogramannya apa? Kalau berbasis web, saya pakai bahasa pemrogramannya apa? Front end-nya saya pakai HTML, CSS dan sebagainya. Back end-nya saya pakai Python lah, atau misalkan pakai PHP atau pakai ASP dan sebagainya. Anda ceritain seperti itu. Sehingga Anda akan kelihatan ya kalau sudah termasuk database-nya, jaringannya, kalau pakai jaringan atau enggak sistem tersebut ya, hardware-nya, ada perangkat apa aja yang dibutuhkan ya. Apakah perlu server, perlu sebuah monitor, atau perlu sebuah inputan berupa misalkan tab lah, atau sebuah layar, touchscreen dan sebagainya, printer dan sebagainya. Termasuk SOP-SOP-nya yang ada di sistem tersebut. Nah, sama teman-teman itu ceritakan. Nah, sehingga dengan demikian ya di hasil tugas tersebut saya bisa mengukur sejauh mana kedalaman Anda. Ya, baik pada saat mungkin menggunakan atau memakai, atau bahkan yang lebih dalam lagi Anda pernah membuat seperti itu. Nggak masalah ya gitu. Pas saya pernah membuat ternyata. Ya tinggal ceritakan aja. Jadi kalau yang 5W1H itu berbicara masalah kapan membuatnya, kemudian di mana, kemudian mengapa Anda buat sistem tersebut, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian siapa aja yang terlibat dalam pembuatannya. Kalau di sini adalah spesifik ke sistem yang saya buat itu seperti ini nih komponen-komponen. Nah, saya kira itu penjelasan untuk suatu yang namanya komponen dan elemen SI, dan ini adalah salah satu bagian yang harus dipahami ya, karena ketika Anda sudah lulus mata kuliah pengenalan SI, ini sebenarnya harus bisa keukur sama Anda. Ya jadi sekali lagi ya, tolong ya bedakan antara sistem informasi dengan aplikasi. Luas mana informasi dengan aplikasi? Kalau aplikasi yang Anda buat, software yang Anda buat, itu hanya di bagian sini. Gitu. Tapi kalau sistem informasi itu menyangkut ke database-nya. Ya, kemudian nyangkut ke jaringannya di sana. Hardware-nya mungkin yang dipakai. SOP apa atau bisnis proses apa yang dilakukan, dikerjakan. Termasuk people-nya atau bagian apa saja. Orang-orangnya yang terlibat dalam sistem tersebut. Nah, seperti itu mungkin teman-teman terkait dengan elemen atau komponen dari sistem informasi yang harus teman-teman jelaskan. Saya kira itu tadi untuk menjawab pertanyaan siapa ya di sini tadi. Enggak, cukup jelas atau gimana? Dera tadi ya kalau nggak salah yang bertanya itu. Gimana? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa ketika Anda beda sistem yang Anda bahas ya dengan teman, mungkin komponennya sama itu juga, ada hardware, software, ada jaringan dan sebagainya. Tapi harus berbeda, nanti jangan menjelaskan hal yang sama gitu. Anda saja kan nih, kalau bagi yang suka ini ya, menceritakan brownies Amanda misalkan dengan misalkan kue lapis Lembang, lapis Bandung misalkan. Itu kan dua sama-sama kue lah. Sama-sama informasi di sana, informasinya misalkan ya. Ini sama-sama kue gitu. Tapi kan ya satu kue brownies, satu kue lapis gitu. Kan nggak mungkin sama gitu. Mungkin di dalamnya ada bahan yang sama, ada bahannya, ada apanya, topping dan sebagainya. Tapi kan harus sebenarnya berbeda isi value-nya gitu. Jadi Anda belajar ya di mata kuliah pengenalan sistem informasi atau di bagian information introduction di sini ya, nah sesuai dengan slide ini, itu Anda berpikir bagaimana Anda melihat suatu sistem informasi secara luas, bukan hanya satu aplikasi saja. Nah, kalaupun misalkan tadi ya, misalkan saya pengalamannya pernah buat aplikasi. Nah sebenarnya kalau aplikasinya itu aplikasi bisnis,
yang ada menyimpan data, dan ada menerima inputan data menjadi informasi, disimpan ke dalam database, itu sebenarnya itu nggak jauh beda sih dengan ngebangun sistem informasi. Tinggal nanti kalau dalam informasi itu Anda perdalam dari sisi yang lain-lainnya. Gitu. Tidak hanya fokus ke suatu aplikasi atau perangkat lunak. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait ini, komponen atau elemen? Oke, kalau saya anggap tidak ada ya. Oke, nah sebetulnya kemudian saya ada beberapa slide ya, misalkan ya. Ada beberapa slide yang boleh Anda tulis dulu ya, mungkin di kertas. Ya. Anda boleh tulis di kertas atau di laptop diketik, mangga ya. Nah, salah satu untuk memenuhi prasyarat mata kuliah ini itu kan harus lulus mata kuliah pengenalan SI atau Information System Introduction. Nah, pertama Anda harus paham komponen sistem informasi. Ini komponen itu atau elemen itu ini. Nah, tinggal berdasarkan sistem apa gitu ya. Kayak tadi sistem keuangan ya, tinggal ininya apa. Nah, saya ingin nih, adik Anda itu sekarang nih coba mungkin boleh saya nanti kasih waktu sekarang di jam saya 9.12. Nanti saya kasih waktu kurang lebihnya itu mungkin 15 menit lah. Sehingga nanti 9.30 nanti saya akan tanya ya ke yang ada di layar saya, nanti saya akan tanya. Oke, nanti misalkan nih, apa yang harus Anda ingat-ingat lagi, atau yang harus Anda buka-buka lagi, atau apa yang harus Anda nanti siapkan jawaban. Pertama itu adalah ini. Silakan boleh ditulis definisi sistem informasi. Jadi kalau Anda yang mau ngambil mata kuliah APSI, Anda sudah harus paham apa itu sistem informasi secara definisi. Ini bisa banyak literatur ya, nanti Anda ada waktu, lihat cari, mangga. Mau ditulis, diketik, mangga. Mau disimpan di memori kepala Anda, mangga. Definisi sistem informasi. Karena nggak mungkin Anda mau membuat sistem informasi, kalau nggak paham sistem informasi termasuk definisi. Yang pertama ya. Yang kedua adalah, ingat kembali, apa perbedaan sistem informasi dengan teknologi informasi. Ya, apa perbedaan antara sistem informasi dengan teknologi informasi? Kalau tadi ke definisi sistem informasi, sedangkan di satu sisi kita sering mengenal istilah IT, ya, ada information technology, ada information system. Apa kaitan di antara keduanya? Atau ada apa perbedaan di antara keduanya? Nah, sebenarnya ini harus juga dikuasai ya oleh Anda, gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga terkait klasifikasi atau jenis sistem informasi. Ini pun sistem informasi itu banyak jenisnya ya, bukan contohnya ya. Kalau contohnya kayak tadi ya, sistem informasi akademik, informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan, koperasi, pasien, pelayanan pasien, informasi keuangan, itu banyak. Itu contoh-contoh sistem informasi. Tapi sistem informasi juga sebenarnya itu punya klasifikasi atau jenis. Nah, ketika Anda bisa menyebutkan atau membedakan ya, jenis sistem informasi, saya nanti kasih poin tambahan buat Anda. Lihat. Jadi, mungkin nanti ada yang definisi SI, sistem informasi versus teknologi informasi, klasifikasi atau jenis sistem informasi ya, kalau Anda bisa menceritakan, itu ada poin ya bagi Anda. Kemudian, nilai dan keuntungan informasi. Apa nilai manfaat atau benefit ya, nilai benefit atau keuntungan ya dari sistem informasi ketika Anda punya sistem ya, apa sih sebenarnya itu keuntungannya itu bagi siapa, bagi organisasi. Misalkan gini, ada informasi penerimaan mahasiswa baru secara online sistem Tasikmalaya. Apa sih keuntungannya gitu bagi sistem Tasikmalaya adanya sistem tersebut, apa manfaat yang didapatnya ya. Kemudian ada istilah terakhir ya, ada istilah sistem owner, pemilik sistem, pengguna sistem, dan sistem analis.
Nah, kira-kira di antara tiga istilah inilah mana yang mungkin pernah Anda dengar atau pernah Anda ini kan, kemudian mungkin boleh apa sih perbedaan masing-masing. Ya. Nah, karena setelah ini saya bahas ke sistem information system life cycle. Ini nanti saya jelaskan kalau ini. Nah, berarti sekarang saya kasih waktu 15 menit ya. Di jam saya 19.16. Berarti 19.30 berarti ya. 19.30. Nah, di antara Anda nanti boleh ada yang menyampaikan apa itu definisi SI, SI versus IT, klasifikasi atau jenis SI, atau nilai keuntungan dari SI, kemudian perbedaan sistem owner, user, dan sistem analis. Nah, nilai ini kalau misalkan nanti ada yang bisa menjelaskan, nanti saya kasih bonus nilai lah tambahan bagi Anda. Oke, itu paling ya, saya stop saya untuk mengajarnya selama 15 menit ya. Nanti sekali lagi ini ya terus akan running ya, cuman sayanya diam. Nah, saya asumsikan Anda masing-masing tadi mencari 5 poin tadi. Nah, nanti saya ketik ulang di kolom chat ya. Nanti 15 menit kemudian nanti mungkin saya akan tanya satu persatu bagian mana yang bisa dijelaskan oleh Anda. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Jadi saya tidak hanya menyampaikan secara ceramah aja, Anda pun sekarang mengulas kembali karena saya yakin itu harusnya sudah dipelajari di mata kuliah pengantar SI. Oke, selamat mengerjakan. Ya, oke. Saya tulis kembali ya apa yang harus dicarinya di kolom chat. Oke, yang pertama definisi SI, silakan. Yang kedua adalah SI versus TI, IS atau IT ya. Selanjutnya ada lagi terkait klasifikasi atau jenis sistem informasi. Yang keempat adalah nilai dan atau ya keuntungan dari atau manfaat dari sistem informasi ya. Ini ada istilah sistem owner, sistem user atau sistem analis. Nih dari 37 orang nanti 19.32 berarti nanti saya mulai kembali. Silakan. Ada yang kurang jelas, mangga boleh ditanyakan, silakan.
Oke, silakan. Masih ada waktu 3 menit lagi. Mangga. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, saya Muhammad Rizal Nur Fauzi. Izin mencoba menjawab pertanyaan yang keuntungan sistem informasi Pak. Oke, ditunggu bentar ya. Kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Rizalnya. Nanti saya ini kan. Oke, Rizal, terima kasih. Nanti kita mulai 2 menit lagi ya. Oke. Baik Pak, terima kasih.
Oke, kita mulai ya. Tadi ada yang sudah siap. Mangga, silakan boleh disampaikan Muhammad Rizal. Mangga, silakan. Sama Muhammad Rizal. Baik, terima kasih. Jadi untuk keuntungan sistem informasi yaitu yang pertama meningkatkan akurasi data, Pak. Contohnya seperti kayak semisal kita buat akun Gmail atau apapun kan ada disuruh mengisi data, ada email, ada password juga. Misalkan kalau dari akurasi data ngisi emailnya Pak harus sesuai kan, nggak boleh ada yang sama nanti muncul peringatan. Itu kan sama saja kayak akurasi datanya tinggi. Ataupun ketika ngisi di Google Form Pak, kan biasanya ada yang wajib diisi ataupun harus berupa angka semua ataupun yang lainnya juga. Berbeda dengan ketika kita mengisi secara manual di tulis tangan Pak, banyak sekali terjadinya kesalahan. Kemudian untuk yang kedua mempermudah komunikasi Pak. Tentunya dengan adanya sistem informasi komunikasi bisa dilakukan secara cepat dan mudah juga. Kemudian yang ketiga mengurangi biaya operasional Pak. Contohnya seperti dengan adanya kayak pendaftaran online ke kampus gitu. Pendaftaran secara online itu tentunya akan menghemat biaya operasional baik bagi si pendaftar maupun itunya Pak yang mengelolanya juga. Kalau secara online tuh tidak memerlukan biaya operasional seperti uang bensin untuk pergi kampus. Kalau secara offline kan tentunya akan membutuhkan biaya operasional. Kemudian yang keempat itu efisiensi waktu Pak. Kayak semisal tadi aja pendaftaran online Pak. Dengan adanya pendaftaran online tentunya akan menghemat waktu dan juga akan secara cepat dapat melakukan pendaftaran. Dengan adanya sistem informasi juga kan barangkali takutnya ada yang lagi sibuk belum bisa datang ke kampus untuk melakukan pendaftaran sehingga bisa melakukan secara online. Kemudian yang terakhir itu yang kelima mempermudah pengelolaan data Pak. Dengan adanya sistem informasi data-data yang sudah diinputkan juga akan mudah dikelola. Baik dengan adanya data yang duplikat bisa dikelola dengan mudah. Kemudian berbeda dengan secara manual Pak, masih tulis tangan juga. Itu harus dicek satu persatu juga. Tentunya akan lebih mudah dengan adanya sistem informasi Pak. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Saya berikan aplaus ya untuk pertama untuk Muhammad Rizal menyampaikan terkait manfaat keuntungan sistem informasi ya. Oke, saya berikan apresiasi ya. Terima kasih ya. Kurang lebih 80%-an lebih ya itu mungkin yang disampaikan itu sudah mencakup dari apa yang mungkin oleh teman-teman lain nih ya yang dalam konteks di sini adalah harus bisa dipahami ya bahwa sistem informasi itu punya manfaat. Nah tadi sudah disampaikan beberapa percontohannya. Nah nanti boleh dan mungkin nanti kalau ada kuis dari saya atau ujian tugas dari saya kuis itu misalkan nanti bisa jadi seperti ini. Saya sebutkan nama sistem informasinya misal. Saya punya sistem informasi akademik misalnya. Atau informasi keuangan lah, informasi keuangan atau informasi ujian online. Nah, berikan contoh manfaat apa yang didapatkan dari organisasi ya atau bagi pelanggannya terkait dengan sistem tersebut. Nanti saya spesifik ya. Kalau barusan kan masih umum ya. Tapi udah banget bagus tuh. Jadi ada poin mengurangi biaya, mempercepat proses, masalah pengelolaan, kemudahan pengelolaan data. Diberikan contoh. Ini sudah sangat bagus ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan di teman-teman yang lain juga, Muhammad Riza juga kurang lebih sama seperti itu jawabannya. Sehingga nanti ketika Anda ditanya oleh orang gitu, ya, ketika Anda ditanya oleh orang gitu, apa sih sistem informasi itu manfaatnya gitu. Anda harus dia jawab gitu, jangan hanya ya pokoknya ya bermanfaat. Ya manfaat itu seperti apa?
Oke, bagus ya untuk Madija ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mangga, siapa yang lain? Saya bagian dari apa? Mohon maaf Pak untuk absensi tadi kan mohon maaf tadi saya telat masuk jadi saya belum di absensi Pak. Oke, nanti di akhir ya. Oke, silakan nanti di akhir saya akan inikan sesi kembali absensi yang belumnya. Oke. Siapa barusan? Gian. Gian, Pak. Oke, Mangga, Gian, silakan. Mau jawab yang definisi sistem informasi, Pak. Oke, Mangga, silakan. Untuk definisi sistem informasi yaitu suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Nah, mungkin di sini teman-teman semuanya ini masih terdengar tekstual sekali. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sebisa saya apa yang dimaksud dari pengertian tadi. Mungkin untuk sistem informasi itu sendiri, contoh misalkan seperti di Disduk ya. Di Disduk kan di situ ada yang namanya perekaman iktp. Nah, perekaman iktp itu kan sebuah kegiatannya yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian untuk perekaman tersebut kan membutuhkan teknologi atau membutuhkan teknologi seperti komputer ya untuk menginputkan data, kemudian memfoto, memasukkan foto dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang termasuk ke dalam teknologi untuk mendukung manajemen kegiatan operasionalnya. Ya, jadi sistem informasi itu seperti itu ya. Contoh misalkan jangan di Disduk lah, misalkan di pendaftaran kampus. Nah, itu kan pendaftaran mahasiswa itu kan sebuah kegiatan. Nah, mungkin dulu-dulu pendaftaran mahasiswa mahasiswa baru itu kan datang, misalkan itu kan masih inputnya masih manual pakai misalkan masih tulis tangan ya di formulir. Nah, mungkin untuk penggunaan teknologi informasinya bisa misalkan daftarnya lewat online. Jadi itu kan tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya memudahkannya. Nah, jadi itu untuk mungkin pengertian dari sistem informasi yang saya dapat jelaskan dari definisi yang sebelumnya saya sebutkan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Bebas juga ya buat Gian Sania ya. Tadi Muhammad Rizal terkait nilai manfaat atau keuntungan dari SI. Selanjutnya Gian Sania menyampaikan atau mengutarakan terkait dengan definisi sistem informasi. Nah, betul ya, informasi itu banyak definisinya. Yang penting teman-teman bisa memahami dan bisa mencontohkan ya kaitan definisi tersebut terhadap salah satu contoh sistem informasi gitu. Ya. Jadi akan mudah kita mendefinisikannya ya. Akan mudah menjabarkan definisi tersebut kalau kita sering misalkan entah itu menggunakan atau bahkan sampai membuat, kita akan bisa mudah menciptakan definisinya. Jadi ambil satu definisi, kalau perlu misalkan banyak buku-buku referensi ya, atau di internet juga banyak. Oke, sekali lagi saya beri plus untuk Gensania ya yang menjabarkan definisi SI. Oke, next selanjutnya barangkali ada lagi yang mau? Siapa lagi yang mau menyampaikan? Dari 34 berarti 35 ya sekarang. Enggak, silakan. Oke, ada lagi? Masih ada 3 soal yang belum terinikan. Ada? Kalau nggak ada, nanti saya tunjuk. Kita tunjuk satu orang lah, sampling ya. Kita tunjuk satu orang sampling dari yang hadir. Oke, saya lihat di absensi dulu ya. Saya nggak lihat dari ini ya. Saya nggak lihat dari ini. Saya lihat dari absensi dulu. Oke.
Kelas A ya. Oke, kelas A. Saya lihat dari absensi. Teman 2. Tadi Muhammad Rijal, sekalian ngisi ya, Muhammad Rijal. Oke. Jonathan Wijaya ada? Jonathan Wijaya Pak, hadir, Pak. Setiawan di sini hadir sih ya tadi. Jonathan Wijaya Setiawan. Anda Saya termasuk menjelaskan, orang Pak. yang beruntung hari ini. Oke, ya. Silakan Jonathan Wijaya. Tadi ada 3 lagi nih. Ada klasifikasi atau jenis SI, ada sistem informasi, teknologi informasi, atau sistem owner, user, atau sistem analis. Barangkali di antara 3 itu ada yang bisa Jonathan Wijaya share ke teman-temannya. Insya Allah ada Pak, itu yang nomor 5 yang owner. Yang nomor 5, mangga silakan. Oke, mangga. Sistem owner atau biasa disebut ya pemilik sistem. Oke. Itu biasanya bertanggung jawab atas penandaan proyek, pengembang, pengoperasian, dan perawatan SI. Lalu ada sistem user atau pengguna ya, itu biasa disebut pelanggan yang akan menggunakan atau terpengaruh pada basis reguler, mengatur, memvalidasi, memasukkan, menanggapi, menyimpan, dan bertukar data informasi. Pengguna sistem biasanya karyawan bisnis dalam SI dibangun untuk mereka. Lalu ada sistem analis, spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai kemajuan terbaik untuk bisnis. Analisis adalah pemecah masalah problem solver, di mana masalah dapat diartikan sebagai suatu yang harus dikoreksi, kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki situasi, atau petunjuk untuk mengubah sesuatu baik ada keluhan maupun tidak ada keluhan. Sepertinya segitu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, itu kalau pencapaian definisinya 80% udah oke lah. Bisa nggak seperti ini? Saya tambahkan ya ke Jonathan. Pilih salah satu contoh sistem informasi. Tadi sudah banyak disebutkan apakah oleh Rizal, Muhammad Rizal atau Jansonia ataupun sistem lain apapun yang dipahami oleh Jonathan. Kemudian kaitkan, misalkan gini, sistem informasi akademik. Nah, sistem owner itu siapa? Terus sistem usernya siapa? Seperti itu misalkan ya, bisa nggak? Sebentar Pak. Coba kira-kira kurang lebihnya. Pilih salah satu sistem informasi yang dipahami, kemudian kira-kira sistem tersebut itu ownernya, pemiliknya siapa, kemudian user atau penggunanya siapa gitu. Karena kalau lihat dari definisinya tadi sudah good lah, sudah bagus lah. Ya. Misal nih sistem owner itu ada grup kan Pak ya. Misal grupnya STEMI Kampus. Itu pembuat yang bertanggung jawab atas ya pemilik sistem. Lalu sistem usernya adalah seperti kita sendiri yang menggunakan pemilik sistem dari STEMI Kampus. Nah, untuk sistem analisisnya itu ada lagi Pak, bagian dari grup STEMI pemilik sistemnya Pak, yang akan gimana ya? Yang akan mengsolve problem yang ada di sebuah sistem aplikasi Pak. Seperti itu Pak kira-kira. Oke, terima kasih ya. Kita beri aplaus yang terakhir untuk, saya kira untuk Jonathan ya. Kasih aplaus, terima kasih ya. Tadi Mama Riza sudah terkait nilai manfaat, dan definisi, Jonathan, sistem owner. Jadi kurang lebihnya begini saya tambahkan sedikit. Misalnya saya ambil contoh, kalau definisi tadi udah oke lah ya. Saya ambil contoh misalkan gini. STEMI punya sistem PMB online. Nah, kemudian siapa owner dari sistem tersebut? Nah, owner dari sistem informasi itu adalah pemilik organisasi. Ya, itu penekanannya. Jadi sistem owner itu adalah pemilik dari sistem. Siapa pemilik sistem?
Nah, lihat sistem informasi tersebut itu di mana tempatnya. Kalau berbicara sistem PMB online streaming tasik, nah berarti siapa owner dari pemilik dari streaming tasik? Misalnya adalah ketua streaming seperti itu. Ya, kalau misalkan sistem user, nah siapa pengguna dari sistem PMB online? Betul tadi ya, kalau pengguna usernya itu adalah bisa internal, misalkan siapa? Ya bagian PMB, bagian pendaftaran atau admin. Kalau eksternal berarti di luar streamingnya adalah siapa ya? Calon mahasiswa atau mahasiswa. Nah, kalau analis, sistem analis adalah tadi betul ya definisinya ya, adalah orang yang menganalisis bla bla itulah tadi oke. Nah, siapa kira lebihnya yaitu adalah bagian yang terlibat dalam pengembangan sistem. Nanti yang akan melakukan proses analisis. Ya, saya kira seperti itu ya. Nanti yang lain-lainnya silakan dibaca ya dan dikerjakan karena bisa jadi salah satu kuis atau tugas itu di antara 3 itu. Harapan saya semua teman-teman bisa aminnya ya. Oke, next. Izinkan saya kurang lebih mungkin 10 menit ya, saya nggak banyak. Nah, kita selesai sekarang di jam saya 9.48, saya nanti paling jam 10 juga kurang. Nah, saya izin ada mungkin 3 atau 4 slide ya. Ini materi kita ya. Jadi, kelima materi yang di sini, yang saya tuliskan di kolom chat, itu adalah yang harus dikuasai. Sebagai penjelasan dari mata kuliah Information System Introduction. Kalau Anda sudah bisa menceritakan itu semua, Anda sudah siap ya untuk belajar selanjutnya. Kalau belum, silakan pelajari sampai bisa menceritakan kelima hal tersebut. Dari mulai definisi sampai tadi. Oke, saya izin share screen. Saya lanjut slide-nya. Nah, ini yang tadi ya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nah. Saya bahas sekali gitu, cuma ada 1, 2, 3 slide malah. Nah, ada yang disebut dengan Information System Life Cycle. Nah, teman di sini disingkatnya langsung System Life Cycle. Tapi ini merujuk ke Information System atau siklus hidup dari suatu sistem informasi. Nah, misalkan apapun sistem informasinya, apapun misalkan jenis informasi atau contohnya, ini berlaku. Nah, misalkan seperti ini. Kita lihat teorinya ya, bahwa satu sistem life cycle ya adalah pemfaktoran umur hidup ya. Life cycle itu kan daur hidup atau umur hidup sebuah sistem informasi. Jadi jelas definisi pun sistem life cycle, siklus hidup atau daur hidup sebuah sistem informasi di sini. Nah di sini, menurut Jeffrey Winter di sini dibagi ke dalam 2. Yaitu ada dalam fase pengembangan, fase pembuatan lah ya. Dan kedua adalah fase operasional dan juga atau maintenance. Atau bahasa kitanya adalah operasi dan perawatan. Pengembangan, development, dan juga operation atau maintenance. Nah, jadi di sini teman-teman, sebenarnya kondisi sistem informasi itu proses yang terjadi dalam sistem itu hanya 2 itu. Pertama teorinya kita akan bangun sistemnya, ya. Setelah dibangun kemudian kan pembangunannya selesai, kemudian kita juga akan menggunakannya sambil dirawat. Sekian lama kita menggunakan merawatnya, tentu ada saatnya sistem tersebut itu mungkin sudah usang, sudah nggak banyak masalah lagi dan sebagainya. Kita akan melakukan pengembangan ulang. Nah, jadi sistem yang baru. Setelah sistem yang barunya itu sudah dibangun, dipakai lagi oleh kita, dirawat lagi, digunakan lagi, dirawat lagi, kemudian dipengembangan lagi, dioperasikan lagi, dirawat lagi. Nah, jadi itu sebetulnya siklus. Ya, ada 2 kondisi gitu kan. Nah, kalau dalam bentuk gambar atau bagan seperti ini. Ada tahapan siklus 1 pengembangan dan kedua operasi. Ya, jadi ada pengembangan, ada operasional. Nah, pengembangan kemudian dikembangkan, dibuatlah sistemnya. Nah, kemudian setelah dikembangkan, setelah proses pembuatannya selesai, ya tinggal dipakai sistemnya di operasional. Sampai dioperasikan, digunakan, dirawat, sampai pada satu titik ternyata itu mesti ada pengembangan ulang atau pembuatan ulang. Buat lagi.
Nah, itu disebut dengan siklus. Contohnya ya tinggal kita ambil misal seperti ini ya, misalnya. Ada organisasi nggak punya sistem informasi. Dalam artian sebenarnya gini misalnya, dulu sistem penerimaan mahasiswa baru STIMIK itu kan sistem informasi ya. Ingat ya teman-teman, definisi sistem informasi ya. Kalau merujuk ke beberapa definisi, ada yang mungkin sekarang itu mengatakan bahwa sistem informasi itu apakah harus selalu berbasis komputer. Nah, kalau dalam konteks misalkan secara global, sistem informasi juga ada yang tidak berbasis komputer. Tapi gitu kan proses di dalamnya itu sama dikatakan sistem informasi. Makanya disebut sistemnya itu manual. Jadi ada istilah sistem yang manual, sistem informasi manual, atau semi komputer, atau bahkan yang terkomputerisasi. Itu juga sistem informasi. Nah, misalnya begini aja nih. Pertama itu STIMIK itu dulu itu mungkin ada suatu tempat PMB-nya itu masih manual ya, sistemnya itu masih manual. Datang langsung, ngisi di formulir pendaftaran. Nah, kemudian dirasakan tadi itu banyak masalah atau banyak kesulitan. Misal tadi yang disampaikan tadi oleh Muhammad siapa tadi ya? Muhammad Rijal tadi siapa ya? Apalagi. Nah, karena manual tadi banyak salah nulis nama, kemudian susah buat laporan, prosesnya lambat dan sebagainya. Maka dibuatlah sistem tersebut di awal. Yuk kita buat sistemnya berbasis komputer. Itu misalkan pertama itu berbasis desktop dulu, dibuat di Visual Basic misalkan, sehingga nanti yang daftar itu diinput ya ke sistem, tidak ditulis lagi, diinput sekarang dan sebagainya. Nah, proses pembuatan tersebut disebut dengan proses pengembangan sistem. Nanti ada tekniknya, ada metodologinya. Nah, anggaplah sistem tersebut sudah selesai dibuat. Nah, kan tinggal dipakai sistem tersebut. Jadi PMB berikutnya itu sudah pakai aplikasi, walaupun masih berbasis desktop. Jadi operasikanlah, kalau ada yang daftar, diinput ke sistem, terus cetak kartu ujiannya otomatis langsung. Tapi masih desktop. Kemudian ada bukti-bukti apa dicetak masuk ke sistem. Laporan sudah ada laporan sekarang. Nah, itu sekarang sudah berbasis operasian sistem. Dan juga ada maintenance. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan ada tintanya habis, printernya rusak dan sebagainya, di maintenance. Ada aplikasinya ini sedikit, diperbaiki sedikit. Nah, tiba-tiba mungkin, taruhlah misalkan ya ternyata karena yang daftar makin ngebludak dan ambillah salah satu contoh, terjadi pandemi yang mengakibatkan sistem yang tadi yang sedang dipakai yang berbasis desktop gitu kan, yang pakai visual itu memang masih bisa dilakukan. Tapi sekarang karena pandemi atau karena misalkan yang daftar itu banyak luar kota, kalau datang langsung kan tetap itu menjadikan salah satu kekurangan lah dari sistem itu. Ya kita kembangkan lagi nih sistem yang baru, PMB-nya menjadi online, ya berbasis web sekarang dikembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Pakai metodologi. Nah, inilah ilmu APSI di sini. Kita kembangkan sistemnya yang tadinya dari desktop, beralih sekarang ke sistem berbasis web. Dibuat, dirancang, dianalisis, direncanakan, dianalisis, didesain, kemudian di coding, diuji. Setelah pengujian selesai, konversi lagi, dipakai sekarang sistemnya PMB. Daftar sekarang bisa online, ujian bisa online, pembayaran bisa online. Kalau yang tadi kan sebelumnya kan daftar harus ke sini tetap, bayar tetap harus ini, ujian dan sebagainya. Sekarang semua serba online. Nah, sekarang sudah dioperasikan sistemnya. Digunakan, paling dirawat, maintenance. Dengan menggunakan apa? Menggunakan teknologi informasi yang dipilih. Dan nanti pun suatu saat seperti itu, kalau sudah usang lagi, ya, kembangkan lagi. Beres pengembangan, pakai lagi. Beres dipakai, hasilnya kembangkan lagi. Itulah yang disebut dengan siklus. Nah, jadi teman-teman di sini apa poinnya? Poinnya adalah, menurut definisi ini bahwa sistem informasi itu ada di kategori itu. Apakah pada saat dia dikembangkan atau dioperasikan? Nah, mata kuliah APSI fokus kemana teman-teman? Ya, ini jelas ya, masuk ke sini.
Kita berbicara ketika kita butuh satu sistem, kemudian kita kembangkan, uji, kemudian setelah diuji kita deliver gitu. Nah, kita tidak bahas IT ini, IT operation atau IS operation, IS maintenance, kita nggak bahas karena biasanya itu ada di mata kuliah lain. Kalau ini adalah mata kuliah adalah IS development, pengembangan SI, ya. Ini adalah IS management services, adalah pengelolaan atau perawatan sistem informasi. Ini IT operation di sini, ini IT development, ini IT atau IS operation. Kita nggak ngebahas itu, nggak ngebahas proses sistem tersebut digunakan, enggak, tapi kita berbicara masalah pengembangan sistem. Nah, apapun sistemnya, bagus seperti itu sama ya, gitu kan. Akan ada selalu siklus seperti itu. Nah, pengembangan ini tuh bisa pengembangan besar atau mungkin pengembangan salah satu bagiannya, fiturnya. Misalkan sering kan gini ya, ada istilah update aplikasi. Sekarang kan aplikasi itu versi 1. Misalkan ya, misalkan contoh dulu, misalkan mohon maaf, misalkan dulu lah, contoh itu misalkan, saya ambil yang lain, Gojek. Gojek itu kan cikal bakalnya itu kan aplikasi itu hanya apa? Nganter orang, mobil sama motor. Dibuat, di development, rilis kemudian, dijalankan, dioperasikan. Tiba-tiba ada kebutuhan lain, misalkan apa? Ya udah kita develop lagi atau ada pengembangan lagi. Sekarang bisa namanya GoFood. Bisa apa? Bisa makanan, tidak hanya orang. Nah, development lagi, tambahin fitur. Kemudian selesai, publish lagi. Gitu kan? Launching lagi, tambahin fitur. Dulu pembayarannya hanya cash, sekarang pembayarannya tambahin lagi, bisa pakai GoPay atau dan lainnya. Nah, itu kan satu proses, teman-teman, seperti itu. Ya, ini harus dipahami oleh teman-teman. Nah, kita sekali lagi APSI ada di mata kuliah ini. APSI fokus di sini. Tidak ke sini ya, gitu. Ada lagi nih, ini mata kuliah lain sebenarnya di informasi. Bagaimana kita merawat sistem, bagaimana kita memaintain sistem, itu ada mata kuliahnya sebenarnya. Tapi kita fokus ke sini. Karena apa? Karena bagaimana kita mau merawat atau menggunakan kalau kita tidak membuatnya dulu. Inilah disebut dengan mata kuliah APSI atau Information System Development. Nah, penjabarannya seperti ini ya, gitu ya. Ini ya, kalau gambar barusan dijabarkan seperti ini. Pengembangan sistem berasal dari sebuah siklus. Sebuah kejadian kunci yaitu adalah tahap konversi. Ketika sistem berputar dari pengembangan ke operation, kemudian yang kedua adalah penuaan atau penurunan fungsi ya, muncul dari operation ke development. Ini ya. Ini konversi dari sistem yang baru ke yang lama ke yang baru ya. Setelah dibuat, dikonversi, setelah digunakan ya ke operation mungkin tadi ada kekurangan fitur, butuh tambahan atau ada masalah problem baru, kita kembangkan lagi. Seperti itu teman-teman siklusnya. Untuk apa? Untuk apapun sistem informasi ini silakan. Ini berlaku umum general. Dan sekali lagi kita di APSI fokus ke sini. Di IS development. Ini yang referensinya ya masih sama ya, J.P. Witten, Greg Kendall, ini Mr. Trio dan yang lain-lain termasuk dari slide ini. Saya kira itu teman-teman terkait dengan sistem life cycle ini harus dipahami, ini fondasinya bahwa kenapa ada pengembangan sistem karena ada siklus ini. Ya, dan nanti kita berbicara masalah alasan. Minggu depan kita berbicara mengapa sistem informasi itu dikembangkan. Minimal hari ini Anda paham bahwa apa itu life cycle dari satu sistem informasi. IT development atau IS development dan juga ada IS operation. Ada juga IS maintenance. Oke, saya kira itu ada yang mau ditanyakan terkait slide ini. Ini singkat, padat, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke Anda. Seperti itulah kondisi sistem informasi dalam kacamata siklus suatu sistem. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Bisa dipahami ya? Tinggal nanti konteksnya nih, sistem apapun itu ya konteksnya nanti gitu kan. Nanti kan ada dua tipikal lah, mungkin minggu depan saya bahas lagi ada tipikal, tapi paling tidak seperti itulah siklus atau sistem informasi. Ya, kayak sekarang nih akan streaming, itu mungkin sekarang masih udah dalam tahap operation. Bisa saja nanti ternyata kita mau butuh fitur baru nih, fitur baru ada apa nih? Nah, itu developer lagi, rilis lagi, deploy lagi, rilis seperti itu. Jalani lagi.
Bisa nanti STEMIC mungkin kedepannya ada pengembangan lagi ke berbasis Android-nya. Ya, nanti kita bikin. Itu development gitu. Nah, itu operasional. Seperti itu aja. Dan teman-teman paling tidak di apps ini fokus ke bagaimana kita mendevelopnya. Dan bagaimana merawat dan sebagainya, nanti itulah mungkin bisa dipelajari di mata kuliah lain atau di ya lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lewat sedikit teman-teman, ada pertanyaan. Kalau sekiranya tidak ada, kita akhiri sesi ini. Kemudian kita lanjut di minggu depan, informasikan di grup ya, di hari yang sama. Kita lanjut bahasannya setelah mata kuliah. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, cukup. Saya akhiri. Nanti yang belum absen nanti jangan leave, nanti saya absen. Sekian dari saya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Terrefresh kembali terkait information introduction. Ditambah sekarang paham dengan konsep namanya information system life cycle. Sekian dari saya. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.